dari masjid, tiba-tiba ada betina yang menatap dia begitu dalam, mendekat dan mulai menggigit betisnya. Ya, betinanya seekor anjing ya. Ternyata itu membuat dia harus masuk rumah sakit, dan ternyata jodohnya di situ. Siapa? Sesama pasien, terserah saya. Terserah. Nanti jawab pasien, saya bilang bukan parkir, gampang. Ternyata digigit anjing itu adalah jalan terkabulnya doa. Meskipun begitu, kalau di sini ada yang jomblo, nanti gak usah nyari anjing lihat. Atau kalau ada bapak-bapak digigit anjing, gak usah syukuran, alhamdulillah nikah lagi. Enggak, belum tentu ya. Beda-beda ya. Jadi gak gitu ya. Yuk kita sekarang ke Quran. Ada surat ke-18, dibaca, dirutinkan, disunahkan di tiap malam Jumat atau hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi berapa ayat? 110. Ada 4 kisah besar. Pokok ambil dari kisah yang ayat 60 sampai 82-nya. Kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu gurunya Khidir, Nabi Khidir alaihissalam. Dari 60 sampai 82. Ada 3 perbuatan Nabi Khidir yang diprotes oleh Nabi Musa. Minimal mudah-mudahan udah baca terjemahannya ya. Kita rangkumin deh. Pertama, ada perahu mau dipakai malah dibolongin, diprotes sama Nabi Musa. Yang kedua, ada anak kecil malah dibunuh sama Nabi Khidir, protes sama Nabi Musa. Yang ketiga, mereka masuk ke satu kota, minta dijamu, gak ada yang menjamu, segelas air pun gak ada yang ngasih. Waktu mau ninggalin kotanya, ada rumah 2 anak yatim mau roboh, malah dibangun ulang oleh mereka. Diprotes sama Nabi Musa. Ya. Kita fokus ke kejadian yang nomor 2 dulu, ya. Di situ, kenapa engkau membunuh jiwa tanpa dosa? Di akhir perjalanan baru dijawab. Ini kehendak Tuhanmu, karena Allah mengetahui anak ini akan, bahasa kitanya meninggalkan Islam dan mengajak sekeluarga ini ninggalin Islam, akan murtad lah ya. Maka ini kehendak Tuhanmu supaya itu terjadi. Yuk kita renungkan. Skenario pertama, anggap si anak hidup, tumbuh, besar, dan anggap dia punya segalanya, kaya, sukses, tampan, viral, terkenal, setiap hari bahagiain ibunya, belanjain ibunya, dan gak pernah cekcok dengan ibunya. Tapi sekeluarga murtad, ujung-ujungnya ke surga gak sekeluarga. Skenario kedua, si anak wafat belum ada dosa, masih kecil. Meninggal gak ada dosa, pasti ke surga gak? Pasti. Ibunya misalkan hidup 40 tahun lebih lama setelah putranya wafat. Dan tidak ada satu malam pun di mana si ibu nggak nangis mikirin anaknya tahu-tahu dibunuh orang, ya Allah, tanpa Allah kasih tahu ada skenario apa di balik itu semua. Dan tapi wafat dia meninggal dalam keadaan beriman, bertakwa, beramal soleh. Meninggal dalam keadaan beriman, bertakwa, beramal soleh, dalam keadaan beribadah, ujung-ujungnya ke surga juga. Kalau nyampe surga pasti ketemu lagi nggak sama anaknya? Kalau petani aja rela panas-panasan di sawah 4 bulan demi panen yang 1 minggu, masa kita nggak kuat cuma sekedar ya kalau nyampe puluhan tahun di dunia, ada yang nggak nyampe, tapi ganjarannya surga Allah yang abadi. Tapi tolong renungannya lihat kayak begini ya. Saking Allah pengen sekeluarga ini ke surga, Allah bahkan lebih memilih untuk mengambil jalan menyuruh salah seorang nabinya untuk bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting sekeluarga ini ke surga. Jadi kalau kita mikirin, katanya Allah sayang sama kita, Allah pengen bahagiain kita. Karena cara Allah bahagiain kita tuh ada yang nyampe ke titik itu, cuy. Membiarkan sang ibu nangis yang mungkin sampai puluhan tahun, gara-gara harus dibikin ke surganya dengan cara itu. Yang repot itu adalah kalau kita masih meletakkan bahagia kita, masih dia yang aku suka, ini dia masalahnya. Makanya kayak tadi, ada yang turun jabatan sekali merasa hidupnya sial, ya. Dan tergantung kita mau lihat bahagianya dari mana. Maka kalau sekarang ada yang hidupnya, ya Allah, kok ini masalah gak beres-beres, gak selesai-selesai, ya Allah. Kalau dengan gara-gara ini aku bisa ke surga, ya Allah. Bismillah, ya Allah. Karena ya aslinya itu kan yang paling kita pengen. Coba disuruh pilih, semua yang kalian minta akan Allah kabul, tapi cuman satu yang tidak akan Allah berikan,
tidak ada tempat untuk kalian di surganya Allah. Mau? Tukar. Semua yang kalian minta tidak akan ada satupun yang dikabul. Allah cuma janjiin satu, disediakan tempat terbaik untuk kalian kelak di surganya Allah. Mau? Itu berarti udah sepakat. Aslinya dibandingkan jodoh, dibandingkan kaya, dibandingkan gelang emas, yang paling kalian pengen ternyata adalah surganya Allah. Dan ketahuilah Allah yang akan paling berusaha, tanda kutip ya, karena segalanya mudah bagi Allah. Kita ganti bahasanya, Allah lah yang akan paling melakukan berbagai macam cara apapun agar kalian nyampe sana ke surganya Allah. Meskipun kadang caranya kok gak masuk akal, kok yang gini-gini aman ya. Tapi sama tergantung sudut pandang sih. Kita ngelihatnya itu bunyi apa sih? Hati-hati itu yang duduk di bawah lampu. Tenang ya. Ketimpa tapi lagi ngaji, kesel khotimah, tenang aja ya. Iya, cepat atau lambat kita pasti pulang ya, pulang ke Allah, hadapan Allah. Tapi kan meninggal itu bukan umur, meninggal itu bukan umur berapa, panjang atau pendeknya umur, enggak, tapi husnul khotimah atau enggak, betul? Nah, husnul khotimah itu bicaranya bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda kan? Contoh ya, kok matinya karena COVID, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, amannya. Daripada misalkan kok meninggalnya di masjid, bagus masya Allah, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker jatuh ketimpa, kan jadi aman. Nah, hati-hati ya yang di bawah lampu ya. Gak usah geser, udah tenang aja. Kalau kata Allah tidak terjadi apapun, sehelai rambut pun gak akan jatuh ya, gak akan terjadi apapun. Kalau kata Allah udah waktunya mau ngumpet di dalam bangunan beton besi, pasti terjadi juga ya. Jadi kayak gitu. Untungnya aku nggak menyerah. Ya ngapain harus nyerah? Kadang masalahnya, kadang penderitaan kita itu bisa jadi kepengennya orang kok. Kadang bisa jadi bagi orang itu nggak masalah kok, tapi aku dikecewain sama orang. Maaf ya, kadang orang ngecewain kita itu nggak melulu orangnya jahat kan. Dia ngecewain kita bisa jadi karena satu hal aja, karena dia manusia. Nah, manusia kan terbatas. Contoh, bapak ibu nolong orang yang pengen balas budi, OTW balas budi, mati. Berarti dia nggak balas budinya karena jahat atau karena umur. Yang repot kalau kita meletakkan bahagia kita harus nunggu dia balas budi ke kita dulu. Oh capek, biasa ya, capek sekali. Jadi ya udah, kalau bahagianya di orang, gimana tuh caranya bikin satu dunia cinta? Terus kita bahagianya di mulut orang, pengen selalu kelihatan langsing, dia kali foto tahan nafas. Itu pegel sekali ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru. Tenang ya. Nah, jadi udahlah, Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Tidak perlu komen, wih si Koko nggak tahu dulu ibu pakai seragam SMA lucu tahu. Dia dulu Bu, coba ibu pengajian kayak gini pakai seragam SMA lagi, tambah lucu pasti. Udah ya, tenang aja. Ada yang sia-sia bismillah, nggak akan ada yang sia-siakan ya. Jadi ada bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang tentram. Quran surah 13 Allah ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hati lagi nggak tentram, sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat utang, ingat cicilan, ingat macam-macam ya. Oh tadi satu sambil jalan ke sini nanya ya ke Ustadz yang dampingin, ditanya apa masalah di sini ada ini juga nggak, pinjol, judol gitu ya. Jadi bilang ada.
Saya jawab sendiri sih memang akhirnya. Selagi orang itu memang nggak yakin sama Allah, ya akan bisa ada orang tergelincir kayak gitu. Makanya orang yang jadi korban, mohon maaf ya, judol pinjol itu kenapa susah ditolongnya atau susah berhentinya? Karena masalahnya bukan di judol dan pinjolnya. Judol pinjol dari dulu ada, tapi ada yang nggak nyentuh sedikit pun. Ya. Dan masalahnya berarti di mana? Di dirinya, mentalnya. Tidak cukup yakin bahwa saya, bapak, ibu dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus jadi milik kita. Kalau belum diterima semua nggak boleh mati, bapak ibu demi Allah. Kalian mau nyerah dengan kehidupan tiduran di rel kereta, keretanya lewat juga bisa nggak mati. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya ya, jadi dia salah tiduran. Ya. Yang ada teksil itu kan makhluk ya. Udah tiduran terkapar di ranjang nggak bisa apa-apa karena sakit, kata Allah masih ada rezekinya, nyampe lewat infus. Ya. Tapi karena nggak yakin. Izin ya contoh ya. Kalau bicara, makanya kalau misalkan ada orang berdosa tapi dia nggak tahu ilmunya, itu masih termaafkan ya. Iya kan? Misalkan dia baru pertama kali masuk Islam, keluarganya ngasih makanan, mohon maaf, daging babi, dia nggak tahu itu babi, dan dia baru mualaf banget misalkan, belum baca bahwa ternyata babi itu dilarang misalkan, termaafkan kalau tidak tahu ilmunya. Tapi kan punten sekarang orang yang akhirnya main judi, ketika ditanya kenapa kamu bangkrut kayak gini, kenapa main judi, apa kamu nggak tahu hukumnya? Nggak mungkin, pasti tahu. Yang korupsi misalkan, ketika ditangkap KPK ditanya, bapak kenapa korupsi? Oh, nyolong duit rakyat tuh nggak boleh. Masa kayak gitu jawabnya? Nggak mungkin. Suami selingkuh, kepergok di hotel, digerebek sama anak istrinya. Terus ditanya, bapak kenapa selingkuh? Tidak mungkin dia menjawab, oh tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Tetangga mungkin pasti tahu. Masalahnya satu kan, kurang yakin. Jujur kira, tanya ke orang yang lagi maksiat, yang korupsi, yang selingkuh, tanya kira-kira, kamu tahu nggak sih kira-kira Allah tuh ngeliatin waktu kamu lagi zina sama istri tetangga itu, Allah tahu nggak? Pasti tahu. Tapi Allah tahu dia bisa gaji, bisa tetap maksiat. Giliran mau ke hotel tempat maksiat, tetangganya lewat bisa nggak jadi. Dia WA ke selingkuhannya, biasanya diganti namanya jadi agen asuransi misalnya. Tunggu dulu ya, ada tetangga, cancel dulu ya. Dan surganya nggak di tetangga, bisa nggak jadi. Nah kan kadang yang lebih besar bisa jadi, yang dosa yang lebih besar adalah itu ngeremehin Allahnya, namanya gitu ya. Jadi nggak mungkin nggak tahu. Yang jadi pembeda itu adalah nggak yakin sama Allah. Lihat kekuatan yakin ya. Ingat dulu ada ujian, salah satu ujian Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api. Tahu ya? Kira-kira beliau masuk ke dalam kobaran api itu apa karena tidak tahu api itu panas? Benar apa ya itu ya? Masuk aja deh. Nggak mungkin kan? Kira-kira beliau tahu nggak api itu panas? Tahu, nggak mungkin enggak. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, gak usah pakai api ini pun saya pasti mati, mudah bagi Allah. 2, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api, mau meteor, mau gunung meletus, mau tsunami, mau gempa bumi, kata Allah saya nggak mati, nggak akan ada satupun yang bisa mencelakai saya. Keyakinan yang ketiga, kalau saya udah melakukan ini untuk Allah, tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik untuk diri. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas dan bisa membakar tubuh. Maka ya sudah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuk beliau. Jadi kuatin yakin yang kuat, bismillah, gak kepikiran pengen nyerah, akan nyampe di taraf menikmati banget. Dan nyampe di taraf menikmati, karena sadar dia sedikit pun gak akan ada yang sia-sia. Misalkan gini nih, tahu Dr. Zakir Naik kan?
Kan alhamdulillah banyak yang Allah takdirkan, Allah bolak-balikan hatinya mualaf, wasilahnya melalui ceramah beliau. Misalkan ternyata beliau sudah memualafkan 999 orang, ya. Terus beliau wafat, terus nyampe di depan pintu surga, di gerbang surga ada spanduk gede digantung, tulisannya yang boleh masuk sini hanya yang sudah memualafkan 1000 orang. Maksudnya balik lagi, gimana tuh? Tapi kalaupun dalam seumur hidup beliau berdakwah tidak ada satupun yang mualaf, tapi dakwah beliau ikhlas lillahi ta'ala, murni hanya untuk Allah, tetap jadi pahala. Enakan urusan sama Allah, nggak perlu ditanya harus minimal berapa hasilnya. Enggak. 30 tahun seorang guru PAUD mengajarin alif batasa huruf hijaiyah kepada anak-anak, tidak ada satupun murid yang berterima kasih, tetap jadi pahala bagi guru itu selagi dakwahnya lillahi ta'ala. Bisa ngomong gini ya, misalkan kalian ditanya, ya bangun masjid yuk, oke, ini 10.000. Ternyata setelah sedekah masjidnya belum jadi, kitanya mati duluan misalkan. Terus nanti di hari akhir kan kita dikasih buku catatan amal, kita coba ngecek, loh kok yang 10.000 itu bangun masjid nggak kecatat? Ditanya, engkau pasti tahu ya Allah, hari itu tanggal segitu aku sedekah bangun masjid, kenapa di buku catatan amalku tidak tercatat? Tidak mungkin ada jawaban, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin. Itu duit masih di kantong, hati udah niat, udah ada pahala niatnya. Apalagi kalau sampai beneran sedekah, ada pahala tindakan berkali-kali lipat pahalanya lebih besar. Ya begitulah sama Allah. Kita kalau ke manusia, kita datang bawa 1000 kebaikan, bisa hilang gara-gara sekali salah. Hati-hati ketika Nabi mengingatkan paling banyak yang ada di neraka itu adalah wanita, karena salah satunya adalah bahasa kokohnya mah ya, suka ngilang-ngilangin, ya. Suka ngilang-ngilangin. Suami ada nggak enak dikit, kamu tuh nggak pernah peduli, seolah kalian seumur hidup nikah dicambuk gitu. Nah, enggak, ya kalau mau jujurin. Cuman bahasa nggak pernah itu kan, ya Allah. Ya. Makanya mending kalau marah teh diem, mingkem, udah jangan ngomong, jaga dia. Seperti itu, hati-hati. Karena nggak ada yang sia-sia. Makanya ini namanya ngaji bulan purnama ya. Maksudnya karena kita merenungi bulan purnama. Ada yang pernah melihat bulan purnama? Bagus tidak? Cantik tidak? Pertanyaannya, ada nggak orang ngeliatin bulan purnama itu dengki, berantem? Pak, Bu, kalian nggak boleh ya lihat bulan ini. Yang boleh cuma saya tahu. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Kalian semua ngelihat bulan barengan dongak ke atas, tetap kelihatan? Kelihatan, soalnya nggak kehalangan genteng, nggak kehalangan rumah, nggak kehalangan awan. Lagi nggak ada awan pasti kelihatan, ya. Maka itulah gambarannya kalau kita memperebutkan sesuatu yang luas, karena semuanya pasti kebagian, gak akan berantem. Beda kalau kita memperebutkan sesuatu yang sempit. Contoh dunia, dapetinnya harus bak-bak, begitu bonyok benjol belum tentu dapat. Ya, contoh 270 juta penduduk Indonesia, yang boleh jadi presiden berapa orang? 1. Bayangin 270 juta orang berantem memperebutkan satu posisi yang sama. Gimana rusuhnya negara kita? Tahun lalu yang rebutan cuma 3 aja, berantemnya se Indonesia juga. Tapi kalau 270 jutanya semuanya pengen ke surganya Allah, semuanya takwa, ya jujur, ya tawadu, ya ibadah, ya birrul walidain, muat nggak surga bagi 270 juta orang? Muat banget. Ya, makanya kalau kita tadinya akur adem ayem, baik-baik aja, berantem sederhana. Ada dunia nyelip di antara kita. Ya, udah buktiin apa lagi kalau ya.
kok tetap aja aku udah berbuat baik, dia jahat, dia khianat, dia air susu dibalas air tuba. Akan ada orang yang bisa menjawab, ya kan dia yang jahat, masa dia yang jahat aku yang dihukum, masa Allah tidak adil itu? Tapi tetap dia jahat. Dari awal berbuat baiknya juga bukan supaya dia suka, biar Allah suka, maka dia mau kayak gimana? Tapi tetap aja kelakuannya nyebelin. Ya kan meninggalkan, ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Tetap aja dia mengkhianati kamu. Udah, saya itu pasti mati. Cita-cita pengen ke surga. Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Saya pengen ke surga, emang dosanya 1. Berarti saya ke surga kehalangan dosa sendiri. Tahu-tahu digugurin sama mulut jahatnya dia. Berarti kan dia lagi deketin saya ke surganya Allah. Harusnya dia yang saya traktir sebelah. Berangkat yang traktir. Bingung paling orangnya. Perasaan saya habis fitnah kamu, kok saya malah ditraktir? Bukan akunya yang baik, ini Allah dan Islam. Oh gitu ya Islam. Ajarin saya ngaji dong. Ya udah, jadi hidayah. Ya. Enak kan ketemu orang baik? Enak kan? Enak. Jadi orang baik itu Masya Allah. Orang baik di mana-mana ada banyak. Kalau kita nggak bisa menemukannya, kita akan jadi orang baik. Ya. Ini ada kisah juga kayak gini. Ya. Ada pemuda jual motor COD lah sama bapak-bapaknya. Tahu COD kan? Apa singkatannya? Cash and delivery. Jadi bayarnya pas janjian ketemu, ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Ya orang nanya dong, Dek gimana ini motornya, pernah jatuh nggak? Oh pernah Pak, 2 kali, nih balik sini sama sininya. Oh gitu? Wah biasanya orang nyembunyiin, kamu kok bilang ini motor pernah apa lagi? Jatuh 2 kali, kebanjiran 2 kali, hilang sekali, alhamdulillah masih milik Pak. Ya. Biasanya orang nyembunyiin yang gitu-gitu. Kalau saya nggak jadi beli gimana? Beli atau enggak terserah Allah Pak. Kata Allah Bapak pasti beli, saya nggak nawarin juga Bapak pasti datang. Kalau kata Allah Bapak nggak beli, saya ngucap bohong seindah apapun, Bapak pasti nggak akan jadi beli. Saya mah disuruhnya jujur aja sama Allah. Oh gitu deh. Tapi maaf ya deh, gara-gara adek bilang begitu, saya jadi nggak minat beli. Nggak apa-apa, nggak apa-apa adek. Iya nggak apa-apa. Yang penting saya udah ikhtiar. Saya memang jadi nggak tertarik sama motornya. Tapi saya tertarik sama adik. Adik udah nikah belum? Dijawab dong. Belum Pak. Emang kenapa? Sama deh, saya juga belum. Senasib ternyata. Ya. Terserah saya ceritanya kayak gimana. Ya. Tapi kalau ketemu orang kayak gitu seneng nggak? Seneng ya. Meskipun mungkin dia mohon maaf tidak tampan, tidak cantik, tidak gitu, tapi bismillah ya. Ingat kita itu hamba Allah, bukan hamba dunia. Jadi hamba dunia ada 3. Jadi hamba dunia ada 3. 1, selalu takut dengan yang belum terjadi. Lagi, selalu takut dengan yang belum terjadi. 2, selalu menyesali yang sudah terjadi. Jadi ke masa depan takut, ke masa lalu nyesel. Jadi yang ketiga, GTA, galau tiada akhir. Ya, terserah saya, singkatannya mau kayak gimana. Yuk kita lihat ya. Capek, kok gimana ya uang pangkal anak saya nih, saya bentar lagi pensiun. Kapan emang Bu? 5 menit lagi? Enggak sih kok, 15 tahun lagi. Tuh Bu, masih lama Bu. Ya. Bisa jadi ibu duluan yang wafat ya. Tapi kadang pokoknya izin tanya ya, mohon maaf, punten, maaf. Di sini ada janda yang ditinggal wafat suaminya, ada, mohon maaf. Ada? Tenang dulu ya, saya bukan pengen nafkahin, maaf. jangan langsung salah paham ya. Ya kalau ada kesulitan bisa diobrolin, tapi saya belum tentu nikahin gitu. Nah, saya sudah menikah dan insya Allah satu saja selalu dengan Teh Yunda ya. Enggak, cuma pengen tanya. Enggak ada nggak? Ada.
Ada yang udah berapa tahun coba sob ditinggal wafat? Hah? Hah? Rekornya selama kau kajian ya, ada yang 26 tahun sudah ditinggal wafat suaminya 26 tahun. Ya udah kita tanya waktu itu, ibu ditinggal suaminya wafat, sekarang ibu hidup bu? Bentar, nampak sih kakinya ya. Hidup, berarti ibu tiap hari makan, ganti-ganti makanannya, ganti. Anak-anak sekolah, di rumah ada lemari, ada bajunya, ada nggak banyak apa cuma satu? Banyak. Ya udah, berarti rezeki bukan dari suami, dari pencipta suami. Itu suaminya nggak ada, itu anak-anak sekolah 26 tahun coba ditinggal. Ya. Bismillah ya. Kalau misalkan ya Allah kejadian belum udah takut duluan. Ada psikolog bilang gini, 100% hal yang kita takutin, yang kejadian itu cuma 15%, 85%-nya nggak pernah jadi nyata sama sekali. Dan coba bayangin, udah mau belum tentu kejadian, tapi bikin kita nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, besoknya tipes. Nggak kejadian lagi, rugi nggak? Rugi. Karena kalau di zikir pagi petang sama sholatnya ada doa atau Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, hammi wal hazan. Kalau diartiin secara sederhana sama-sama gelisah, takut, khawatir. Tapi hammi itu khawatir dengan yang belum terjadi. Hazan itu khawatir dengan yang sedang terjadi. Itu duluan yang belum terjadi. Ya belum, tenang aja. Kok tapi kejadian kita udah berbuat baik ya, misalkan apa? Oh pengen masuk ke kampus idaman, udah belajar gak kepilih, temen yang gak belajar malah kepilih. Udah bismillah. Tapi tetap takdir terbaik dari Allah kita. Kenal Teh Yunda? Kenal istri. Dulu cita-citanya pengen masuk kampus negeri, nggak kepilih, karena temennya yang kepilih. Padahal itu lulusan terbaik atas takdir dari Allah. Ada pekerjaan juga nawarin untuk yang mohon maaf ya, yang lembaga ribawi dengan gaji besar. Tapi waktu dulu akhirnya masuk ke kampus itu, bukan kampus yang diidam-idamkan, tapi gara-gara masuk ke kampus itu akhirnya jadi kenal Islam, mulai hijrah di semester 4, mulai pakaian syar'i, mulai ngaji, sampai akhirnya begitu lulus berani menolak tadi tawaran yang gajinya besar tapi ya mohon maaf lembaga riba ya. Akhirnya yang dipilih adalah kerjanya di Darut Tauhid cabang Medan. Jadi relawan, gajinya sebulan 500.000, bagiin celengan kepada umat yang datang ke pengajian. 500.000 sebulan. Lulusan terbaik dari ribuan lulusan yang dipilih buat ceramah itu pidato di depan, yang lulusan terbaik. Tapi pilih gaji yang sebulan 500.000. Tetangga dan apa pada bilang, ih bodoh apa segala macam. Ya udah diterusin. Karena udah yakin gak pengen ngejar ya, kalau nggak suka. Diterusin di Darut Tauhid sampai akhirnya dari relawan naik sampai akhirnya jadi kepala bagian. Jadi harus mewakili Darut Tauhid Medan ketika rapat nasional kumpul dari Tauhid se-Indonesia, kumpul di Bandung. Ya disitulah ketemu jodoh. Ya. Maka pada punten kalau ada yang mengira bahwa oh kehidupan kami baik-baik saja atau dipandang baik, ketahuilah saya ini cuman bonus sasetan dari hijrahnya beliau. Ya. Yang kalau mungkin dulu nggak bela-belain milih yang Allah nggak suka, yang milih yang Allah suka, mungkin alhamdulillah mungkin hari ini masih belum nikah dan mungkin masih di lembaga di bawah atau nggak tahu takdir Allah kayak gimana. Ketika udah teringat sesuatu, ya Allah tuh kalau udah ingin melipat gandakan, saya jadi teringat lagi ya, ibunya beliau ini lebih luar biasa lagi. Jualan mie goreng di depan kampus yang ada rumah sakitnya juga, ya akademi keperawatan. Ya. Suatu ketika ada mahasiswi datang dengan megang perutnya kelaparan, bilang, Bu saya lapar tapi cuma punya 3.000, sedapatnya aja boleh nggak Bu? Iya silakan dimasakin.
dikasih sebaskom karena dia tahu ini ada teman-temannya. Udah silakan Pak Bapak. Teh Yunda ada di situ, nanya, "Mal, nggak rugi 3.000 dikasih sebanyak itu?" Ibunya waktu itu jawab kayak gini, "Nggak apa-apa Nae, mudah-mudahan gara-gara yang 3.000 ini anak mama nanti banyak ditolong orang, dapat banyak kebaikan lainnya." Dan karena kalau kami lagi merenungkan perjalanan kisah hidup kami apa segala macam dengan segala kebaikan kenikmatan yang sudah ada, mungkin itu cuma lipat ganda dari 3.000-nya mama itu yang diterima. Karena Allah kalau udah pengen melipat gandakan satu kebaikan, terserah Allah, terserah Allah. Kadang-kadang ya Allah, jangan pilih-pilih gitu, lempeng aja terus. Dan apa sih yang bikin kita takut soal sedekah? Ada Allah, ada aslinya. Jangan ngambek melulu. Alhamdulillah. Apa yang diambekin? Kadang ada orang tuh ya Allah, ngambek aja kerjaannya. Bangun tidur kesel. Badan saya remuk. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Diperbola aja kerjaan. Keluar dari kamar nanya, "Bi, ada sarapan apa Bi?" "Ada nasi kuning tuh Bu." "Nasi kuning yang di depan?" Pucat. Kuningnya pucat Mas. Tapi pelan-pelan dia cemilin habis. Kan kurang aja yang dihina tapi dihabisin. Berangkat kerja macet parah macet banget sih. Ini balik papan di luar negeri nggak ada nih macet kayak begini. Padahal luar negeri juga belum pernah. Ngambek aja kerjanya. Nyampe tempat kerja ngambek lagi. Kalian tuh bisa pada diem gak sih? Kepala saya itu pecah tau. Bohong. Coba kepala pecah di kantor. Kan repot, OB darahnya di mana-mana harus dipel. Ngambek aja kerja. Didengarnya enak atau enak? Enak atau enak? Ngelihat sajadah ada gambar Ka'bahnya. Tiba-tiba nunjuk, "Saya waktu itu sholatnya belah sini nih." Gak ada yang nanya. Tiba-tiba pengumuman. Ngelihat gajah, ini gajahnya lucu ya kayak lambang ITB. Suami saya lulusan ITB tahu. Yang ngelihat kucing, kucingnya lucu ya kayak singa. Saya jadi ingat waktu saya jalan-jalan ke Singapura. Terserah lu lah, nyambung. Didengarnya enak atau enggak? Sering dengar yang kayak gitu? Sering? Terdengar jelas suaranya? Ya iyalah, orang suara sendiri. Jangan ngambek aja hidup teh. Beneran. Kayak Allah teh jahat gitu. Kayak ya Allah. Kebanyakan enaknya kok hidup itu. Beneran ya sih. Kok ada kok yang seumur hidup sakit? Kok ada kok yang divonis dokter 6 bulan lagi wafat? Beneran. Orang yang kayak gitu aja, kau pernah ketemu ada yang lebih ceria mereka daripada kita. Dia bilang, "Oh, pernah ketemu di rumah kanker Indonesia di Surabaya, ada wanita, dia bilang udah 19 tahun sudah botak karena kanker dan di kemoterapi. Botaknya kemoterapi itu gak cuma botak rambutnya, sampai bulu alis, bulu mata hilang semua itu. Dan entah kenapa saya tidak tanya, tapi tangan kanannya tidak ada. Bisa dia yang ngajak ketawa ceria. Karena dia bilang kayak gini, enakan saya boarding passnya udah keluar, tahu kapan berangkat, bisa packing, siap-siap. Pokok nggak tahu kapan, kalau malam ini gimana. Ya juga. Lagian sehat gak sehat, tua gak muda, semuanya sama-sama mati juga. Yang penting tadi usul mati. Enakan saya udah ada kisi-kisiin. Itu yang mikirin di sini. Kan ya Allah maklum, seketika langsung jadi receh masalah kita ketemu mereka. Sebetulnya dia takut masa depan gimana, kayak nggak ada Allah aja gitu ya. Dan kita juga lahir juga nggak bawa itu semua. Punya bukan nggak berarti nggak boleh punya, silakan, tapi jangan berlebihan ya. Tenang aja Allah. Pahit kok kayak gitu, kasihan dia sakit. Bisa jadi gara-gara sakitnya dia lebih mudah ke surganya Allah. Bisa jadi akan ada harinya dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya kanker, boro-boro berangkat maksiat, tiap hari terkapar sambil zikir, maka bisa jadi surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Makasih ya Allah. Dan di riwayat Imam At-Tirmidzi ada satu hadis yang maqala Rasulullah SAW pesan maknanya, akan ada orang yang berharap untuk menggunting-gunting daging tangan mereka sendiri
ketika mereka melihat ada orang yang mendapat kenikmatan karena sabarnya di dunia. Kalau ngebayanginnya, ya Allah, mungkin berarti nanti akan ada harinya, ya Allah ternyata orang itu surganya sedikit itu, kalau gitu saya aja yang kanker ya Allah, kalau gitu saya aja yang dikhianati ya Allah, nih ya Allah, nih gunting saya rela nih daging saya dicabik-cabik sendiri, yang penting saya dapat surga sedikit itu ya Allah. Karena ada hari kitanya aja kali terlalu cinta amat ya, atau belum pengen ke surganya, makanya ngambek melulu gitu ya. Jangan khawatir ya, gak usah takut masa depan muslim. Siapin yang terbaik, bukan berarti pasrah tenang ada Allah tapi tiduran doang, itu juga tidak tepat ya. Bismillah ya. Kalau misalkan kita capek-capek ikhtiar Allah yang mentuin, berarti buat apa capek-capek? Yang dagang, buat apa saya nawarin dagangan baik-baik mulut manis kalau yang ternyata yang nentuin beli atau enggak Allah? Buat apa dokter ke IGD dok, kalau kata dokter kalau kata Allah saya sembuh, dokter gak datang juga saya sembuh. Buat apa capek-capek kita ikhtiar? Agar jadi amal soleh. Kita seumur hidup kumpulin itu doang. Misal seumur hidup seluruh kepengen dikabul, tapi gak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal berarti bawa apa? Kan dapat duitnya, iya dapat harta dan jabatannya, tapi emang itu semua laku di hadapan Allah. Atau bisa jadi ada orang yang lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap berucap, bertindak, berbuat semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal bisa jadi dia yang paling banyak bekal. Lagi ngumpulin itu, dan tenang kabar baiknya, kalau nggak akan sia-siakan sedikit pun ya, segala capeknya kita. Mau orang nggak puji, ke orang nggak menghargai, nggak akan sia-sia. Yang kedua tadi apa? Hamba dunia menyesali yang sudah terjadi. Ini kadang lucu ya. Kok lihat gerak bapak itu kok, kenapa bu? Bapak itu keren ya. Emang kenapa kalau dia keren bu? Andai aja 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia. Udahlah bu, move on. Kok tapi dia jadi suami baik banget. Ya dia jadi suami yang baik karena istrinya bukan ibu. Coba sama ibu. Bisa jadi kufur dia juga. Udah ada takdirnya bu terbaik, tenang aja. Kan ibu dulu minta yang terbaik kan, tapi ternyata dia gak jadi sama ibu. Udah berarti yang di rumah yang terbaik bu. Bukankah ibunda Asia jadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah? Asia istrinya Firaun ya, bersanding 4 wanita soleha banyak ya, tapi 4 yang paling tinggi derajatnya Khadijah, Fatimah, Maria, Asia. Kemana ibunda Aisyah, kemana Ummu Salamah, kemana Sumayyah? Soleha semua ke surga semua. Tapi 4 yang tertinggi itu. Salah satunya Asia, kenapa? Salah satunya beliau punya pahala tanpa batas, yaitu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Surah 39 Az-Zumar ayat 10. Yang orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Beliau sabarnya nggak cuma ngadepin suami biasa soalnya, tapi ngadepin Firaun. Makanya kalau ada istri yang berkata, entar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Gak ada yang lebih parah. Siapa lagi orang zalim yang sampai dikirim 2 nabi di zamannya? Firaun doang. Gak ada yang lebih parah sama. Makanya kalau sekedar suami ibu naruh anduk sembarangan di kasur, naruh laci teh, naruh gunting teh, gak ditaruh di laci lagi, lacinya kebuka. Kalau ambil baju teh atasnya kan diangkat dulu, jadi aja berantakan semuanya. Udah investasi itu mah, tenang aja. Ya. Ya. Ini juga kisah nyata ya. Ibu-ibu naik ojek online. Begitu turun langsung dibilang, ini bintang 1 ya. Astagfirullah ibu, saya salah apa? Helm 2, saya yang bau, ibu yang baru. Jemput tepat waktu, jalan pelan-pelan nyampe tempat waktu. Saya salah apa ibu? Ibunya buka helm. Dulu kamu nolak cinta saya tahu. Ya Allah, mantan. Udah lah bu, move on ya. Capek tau.
Nanti kan akhirnya jadi GTA, capek hidupnya. Karena dia ke masa depan takut, stres, ke masa lalu nyesel, lebih stres lagi. Padahal dia hidup di hari ini. Jadi di hari ini tuh gak produktif, pada suwe gampang turun. Tahu pada suwe? Ya sudah langsung. Di saat yang lain produktif, semangat dia. Andai aja dulu. Aduh gimana nih dolar naik? Udah, yang kayak sering transaksi dolar aja biasa jajan sebelah doang gitu. Kayak iya. Kecuali bisnisnya ekspor impor gitu. Itu tenang aja. Sama cowok-cowok gimana negeri ini kalau mau jujur makanan di Indonesia masih murah. Yang mahal gaya hidup doang. Kalian bilang bensin mahal, silakan pergi ke luar negeri manapun, saya nggak nemu bensin yang lebih murah daripada di Indonesia. Ya, segitu tadi oplos. Ups. Oh habis tuh, udahan ya, udah ya, Assalamualaikum. Ya intinya yang disampaikan mudah-mudahan jadi manfaat. Waktu juga yang akhirnya membatasi, kita kembalikan kepada MC kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.